Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang tema besar kita, mengapa kita menolak kremasi. Minggu lalu, Bapak Pendeta sudah menjelaskan tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang beriman yang hidup di dalam perjanjian lama, dikuburkan dengan layak ketika mereka meninggal dunia. Dan sore hari ini, kita akan melihat alasan yang kedua, mengapa gereja menolak kremasi. Judulnya adalah penghargaan terhadap tubuh. Nah, dari keempat ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan sendiri, dapat kita pahami dan kita lihat dengan jelas bagaimana orang-orang pada masa itu, pada masa ketika Tuhan Yesus hidup, menghargai jenazah atau tubuh dari mereka yang telah meninggal. Nah, ketika Tuhan Yesus meninggal dunia, disalibkan, dan hari Sabat sudah akan menjelang, ada dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Nah, Yusuf dari Arimatea ini kalau kita baca dalam kitab Markus, dia adalah salah satu anggota majelis besar yang terkemuka, sangat terkenal pada masa itu. Dan dia juga seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi Yusuf ini datang kepada Pilatus meminta agar dia boleh menguburkan mayat atau jenazah dari Tuhan Yesus. Dan Pilatus meloloskan permintaannya. Kemudian murid yang kedua adalah Nikodemus. Nah, kita tahu cerita Nikodemus dengan sangat baik. Di Yohanes pasal 3, dia dengan diam-diam datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari menjumpai Tuhan Yesus. Dan saya percaya setelah pertemuan itu, Nikodemus menjadi murid Tuhan Yesus, percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Dan mereka berdua datang dengan tujuan ingin memakamkan Tuhan Yesus secara layak. Dan dari apa yang mereka lakukan kepada jenazah Tuhan Yesus, bisa dilihat dengan jelas, terang benderang bahwa mereka begitu menunjukkan rasa hormat kepada jenazah. Nah, kalau kita baca di ayat 39 dikatakan di sini, juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nah, 50 kati beratnya saya cek itu beratnya kurang lebih sekitar 45 kilogram. Dan para penafsir Alkitab meyakini bahwa dengan rempah-rempah seberat 45 kilo itu dapat meminyaki atau mempersiapkan jenazah sebanyak 200 jenazah. Nah, tapi kenapa mereka membuat atau mempersiapkan sebanyak ini? Nah, banyak yang sepakat bahwa ini adalah menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi, sangat besar kepada Tuhan Yesus yang pada masa hidupnya dianggap ya sebagai nabi. Bahkan sebagian besar orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya meyakini bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Kemudian tidak hanya itu, dikatakan juga mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, di sini kita juga diberitahukan bahwa ternyata memberikan rempah-rempah, membubuhi rempah-rempah kepada jenazah dan juga mengapaninya dengan kain lenan merupakan tradisi, ya, adat istiadat orang Yahudi apabila menguburkan mayat. Ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi pada masa itu. Dan Yusuf dari Arimatea juga menaruh mayat itu setelah dirempah-rempahi, setelah dibersihkan dan dipersiapkan, diberikan, ditaruh di dalam sebuah kubur yang kosong, ya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru. Kubur yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, kubur ini ternyata sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya percaya ini bukan untuk Tuhan Yesus. Menurut para penafsir juga yakin bahwa kubur baru ini dipersiapkan untuk orang yang akan meninggal. Dalam hal ini Yusuf Arimatea sudah mempersiapkan sebuah kubur baru, mungkin sangat mungkin untuk keluarganya. Tapi karena Tuhan Yesus membutuhkannya, dia berikan juga kubur kosong itu, kubur yang baru itu.
sehingga Tuhan Yesus ditaruh di dalamnya. Nah, sore hari ini saya ingin kita melihat bagaimana penghargaan tubuh dari orang yang meninggal yang ditunjukkan oleh orang Yahudi sendiri, dan juga bagaimana dari sudut pandang Tuhan melihat atau memandang tubuh atau jenazah mereka yang telah meninggal. Nah, mengapa kita perlu melihat dari sudut pandang orang Yahudi ya, tentang bagaimana mereka menguburkan mayat? Nah, pertama-tama kita harus sadar orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang mana Tuhan mendiktekan hukumnya kepada bangsa ini. Dan mereka hidup sesuai dengan pimpinan tuntunan hukum Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga adalah dari keturunan Yahudi. Jadi adalah baik kita melihat dari sisi orang Yahudi bagaimana mereka memandang atau memperlakukan jenazah mereka yang telah meninggal. Nah, pertama dikatakan bahwa orang-orang Yahudi percaya bahwa setiap orang yang meninggal harus dikuburkan karena sesungguhnya manusia diciptakan dari tanah. Ini pemahaman dasar dari setiap orang Yahudi. Nah, kita baca dalam Kejadian pasal 2, bagaimana Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Lalu kemudian menghembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Dengan dasar ini orang Yahudi yakin bahwa karena manusia telah diciptakan dari debu tanah, maka ketika dia meninggal, dia harus dikembalikan ke tempat asalnya. Nah, ini juga merupakan perkataan Tuhan kepada Adam ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali kepada debu dan tanah. Karena dari situlah engkau berasal. Jadi dengan pemahaman kitab suci, bagaimana manusia diciptakan, orang Yahudi percaya, demikian pula manusia ketika meninggal harus wajib dikuburkan. Jadi hakikat manusia yang berasal dari tanah harus dikembalikan kepada asalnya, harus dikuburkan ke dalam tanah. Lalu kemudian dalam tradisi pemakaman orang Yahudi ada satu ritual atau prosesi yang disebut prosesi taharah ya. Prosesi taharah. Apa ini prosesi taharah? Nah, prosesi taharah ini adalah prosesi pemurnian jenazah. Jadi mereka yang telah meninggal biasanya akan dimandikan dengan air, dibersihkan dengan air, kemudian lalu ditaruh minyak, lalu kemudian diberikan kain lenan putih bersih. Pemberian kain lenan putih bersih ini adalah simbol bahwa orang ini telah dimurnikan, telah disucikan, telah dibersihkan. Kemudian bentuk prosesi tahara ini adalah sebuah pengakuan bahwa ada kehidupan yang pernah bergema di dalam tubuh itu. Nah, jadi orang Yahudi memandang jenazah itu bukan seperti barang. Nah, kita tahu bahwa manusia hidup itu terdiri dari tubuh dan roh. Ketika mereka meninggal, manusia meninggal, tubuh dan roh berpisah. Roh akan kembali kepada Sang Pencipta, kemudian tubuh kembali kepada asalnya, kepada tanah. Tapi meskipun sudah berpisah, tidak berarti bahwa jenazah ini tidak berarti. Faktanya bahwa tubuh ini adalah jati diri dari seseorang. Jati diri orang itu walaupun rohnya sudah kembali kepada Sang Pencipta. Jadi mereka bilang bahwa tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan, ya, suatu hal yang sangat sakral, di mana dalam tubuh itu pernah bergema kehidupan. Sehingga mereka menghormati jenazah dengan sedemikian rupa. Nah, inilah persisnya yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, ya, mempersiapkan jenazah Tuhan Yesus sebelum dia dikuburkan. Lalu yang ketiga, kita juga melihat sebuah tradisi dari orang Yahudi dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus, bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah memandang hina, memandang rendah jenazah. Mereka tidak pernah membuang mayat atau membiarkan mayat tergeletak begitu saja. Ketika terjadi perang, mereka tidak akan biarkan mayat itu tergeletak begitu saja. Mereka akan
menguburkannya. Nah, ini bisa kita lihat ketika Yosua melawan 5 raja yang tinggal di tanah Kanaan bagian selatan. Nah, ketika 5 raja ini dibunuh, oleh karena perintah Tuhan mereka harus dibasmi karena kejahatan mereka sudah cukup dan mereka harus mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, ketika mereka dibunuh, 5 jenazah raja ini digantung di sebuah tiang. Ya, digantung masing-masing satu tiang. Lalu kemudian dikatakan menjelang malam, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menurunkan ke-5 mayat itu. Lalu kemudian ke-5 mayat itu diturunkan, lalu ditaruh di dalam sebuah gua dan ditutup ya dengan batu, dan disitulah ke-5 raja itu dikubur. Jadi kita lihat walaupun ke-5 raja ini adalah raja yang tak bertuhan, manusia yang berdosa, yang dihukum oleh Tuhan, tapi jenazah tidak dibuang begitu saja, dianggap hina, dianggap rendah. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menurunkan mayat itu dan dikuburkan di dalam tanah. Lalu yang keempat, bagaimana cara orang Yahudi memandang jenazah mereka yang meninggal. Nah, orang Yahudi melihat bahwa penguburan adalah bagian integral. Integral artinya tidak bisa dipisahkan dari Tekiat Ha-Meitim. Ini bahasa Ibrani. Tekiat Ha-Meitim yang artinya adalah kebangkitan orang mati. Jadi mereka percaya kalau seseorang ingin mendapat bagian dari akan kebangkitan yang akan datang, maka orang ini harus dikuburkan. Mereka percaya bahwa manusia diciptakan dari tanah dan harus kembali kepada tanah, dan nanti ketika hari kebangkitan tiba, dengan tanah di mana mayat itu terbaring, orang tersebut akan dibangkitkan kembali. Nah, ini adalah pandangan orang-orang Yahudi. Kita bisa berdebat masalah ini karena di dalam Alkitab kita tahu bahwa ketika hari kebangkitan tiba, menurut kitab suci bahwa bagaimanapun proses kematian seseorang, apabila dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup ya membangkitkan orang itu, sekalipun dia meninggalnya mungkin bukan dikubur. Tapi kepercayaan orang Yahudi sedemikian rupa bahwa manusia yang dikubur di dalam tanah, dengan tanah itu pula lah nanti dia akan mendapatkan kebangkitan yang akan datang. Dan yang terakhir, sudut pandang orang Yahudi tentang jenazah. Nah, penguburan bagi orang Yahudi adalah sebuah bentuk kepedulian kepada mereka yang telah meninggal. Kepedulian yang terakhir yang bisa ditunjukkan kepada mereka yang telah meninggal. Itu sebabnya dalam kepercayaan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa siapa saja yang ikut serta membantu, turun tangan membantu dalam pemakaman seseorang, saudara mereka, orang Yahudi yang meninggal, itu dianggap seperti sudah mematuhi perintah Tuhan yang utama, great mitzvah. Mitzvah ini adalah hukum atau perintah Tuhan. Sedemikian tingginya penghargaan terhadap jenazah, sampai mereka mengatakan siapa saja yang turun tangan ikut serta dalam menguburkan seseorang yang telah meninggal, itu dianggap mematuhi perintah Tuhan. Nah, dari kelima sudut pandang orang Yahudi ini, saya harap kita bisa melihat bagaimana cara pandang orang Yahudi terhadap jenazah dari mereka yang telah meninggal. Dan bagian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memandang tubuh dari manusia. Dalam Kejadian 2 pasal 7, firman Tuhan mengatakan, Tuhan membentuk manusia, lalu kemudian menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu sehingga dia menjadi hidup. Manusia diciptakan begitu unik dari segala ciptaan yang ada. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Segala sesuatu diciptakan dengan berfirman saja, berbicara saja, semua dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi tidak dengan manusia. Tuhan tidak mengatakan, jadilah manusia. Tapi Tuhan dengan sengaja membentuk manusia itu dari tanah. Dan tidak hanya membentuk manusia itu dari tanah,
tetapi dia menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia menjadi hidup. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlakukan manusia sedemikian rupa, lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada. Jadi Tuhan memilih untuk menciptakan kita dengan membentuk kita dari tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia menjadi hidup. Tidakkah kita melihat perbedaan atau cara pandang Tuhan terhadap tubuh manusia? Begitu berbeda dari ciptaan yang lain, bisa dikatakan begitu tinggi Tuhan menghargai tubuh kita manusia yang telah Dia ciptakan. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan berdiam di dalam tubuh orang-orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 6:19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Bait artinya rumah, di mana Roh Kudus bersemayam dalam tubuh kita. Roh Kudus hidup, tinggal bersama-sama dengan kita, berdiam di dalam diri kita, menuntun, memimpin hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memuliakan tubuh kita, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan penguburan adalah cara atau bentuk penghargaan kita terhadap tubuh. Jadi Tuhan telah menciptakan kita sedemikian rupa dengan cara yang unik, dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan memandang tubuh kita begitu berharga ya, dari cara Dia menciptakan kita. Kemudian Tuhan juga berdiam di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita. Dan ini menjadi alasan yang sangat amat kuat bagi kita untuk menolak kremasi. Bagaimana mungkin jika Tuhan saja memandang tubuh kita begitu berharga, lalu kita datang dengan seenaknya ketika seorang meninggal dunia, meskipun itu adalah keinginan terakhir dari orang yang meninggal itu, kita tidak punya hak atas tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kita gereja dengan tegas menolak kremasi. Nah, lalu apa pelajaran yang kita dapatkan dari cara pandang orang Yahudi terhadap tubuh, kemudian cara pandang Tuhan terhadap tubuh? Orang Yahudi menghormati jenazah. Tuhan juga menunjukkan penghargaan kepada tubuh dan jenazah. Terlebih kita harus memandang tubuh kita yang masih hidup ini dengan rasa hormat yang tinggi. Tubuh kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam aplikasinya kita bisa katakan bahwa kita harus merawat, menjaga tubuh ini. Kalau sudah meninggal saja dijaga sedemikian rupa, dihormati sedemikian rupa, apalagi kalau kita masih hidup. Tubuh kita harus kita pelihara, kita jaga. Kalau kita sakit, maka kita harus berobat, harus mengkonsumsi obat. Saya pernah baca dan pernah dengar juga, ada orang Kristen yang tidak percaya dengan mengkonsumsi obat ya. Mengatakan Tuhan akan sembuhkan saya tak mau percaya dengan dokter, saya tak mau percaya dengan obat. Ini bukan sikap tanggung jawab seorang Kristen yang benar. Kita harus tetap berobat, lakukan bagian kita. Lalu kita berserah kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar kita pulih. Jadi jaga kesehatan kita dengan baik, jaga tubuh kita dengan baik. Tubuh kita juga tidak boleh kita rusak dengan mengkonsumsi hal-hal yang merusak tubuh. Misalnya minuman keras, rokok, narkoba, bahkan juga menato tubuh ya, menggambar tubuh dengan alasan seni. Kita tidak lakukan itu. Tubuh kita harus kita hargai. Tuhan menghargai tubuh kita, kita juga harus menghargai tubuh kita, menghormati tubuh ini, dijaga. Dan yang tidak kalah penting, kita harus memelihara tubuh kita dari dosa. Perbuatan dosa yang kita lakukan dengan tubuh. Percabulan bagi yang belum menikah, perzinahan bagi mereka yang telah menikah. Harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Ini cara atau bentuk bagaimana kita menghargai tubuh kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, membantu kita untuk melihat betapa berharganya tubuh kita ini di mata Tuhan,
dan bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan juga harus memandang tubuh ini dengan sebuah penghargaan yang tinggi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarilah kami untuk menghargai tubuh kami. Biarlah kami selalu hidup memuliakan Tuhan dengan tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan yang memberikan kami selalu kesehatan yang baik, pemeliharaan setiap harinya, dan biarlah kami selalu bersandar pada Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.